Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Kali ini ada sebuah remote AC merek Samsung yang katanya rusak. Untuk memperbaikinya, begini caranya. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Saya siapin dulu avometer digital, langsung aja ya, kita kerja cepet kali ini. Langsung kita tes baterainya. Sebelum kita tes baterai, kita tes dulu remote-nya. Tuh hidup. Terus rusaknya yang mana? Katanya yang rusak itu cuman sedikit tombol aja gitu. Tombol yang mana? Tombol mode tak bisa ditekan. Kemudian tombol yang ini nggak bisa ditekan juga. Turbo, quiet, auto cleannya nggak hidup ya? Nggak hidup, teman-teman. Temperaturnya kadang-kadang error katanya, bisa sampai berapa ratus gitu. Sampai 86 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang aktif tombol yang ini ya. Yang ini tombol on off. Sama apalagi on timer. On timernya hidup. Terus tune up, set on, timer on, timer off hidup. Terus time down hidup juga. Terus cancel enggak. Jadi yang hidup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain-lain enggak hidup, teman-teman. Untuk lebih memastikannya kita bisa pakai HP jadul. HP jadul dan yang kameranya tuh kamera VGA, teman-teman. Saya coba cari dulu kamera handphone jadul. Kamera handphone jadul seperti ini. Samsung Galaxy Young. Sekarang coba kita lihat ya. Kita hidupkan dulu. Kita lihat di kamera nanti. Sekarang udah hidup. Ini kan ada infrared ya. Infrared itu kalau misalnya dilihat di kamera handphone yang VGA, kita bisa ngelihat infrarednya hidup atau enggak. Misalnya tadi kan yang aktif yang tombol ini, tombol on timer ya. Coba kita tekan tombol on timernya, infrarednya nyala enggak? Ini agak silau, teman-teman. Sebentar. Enggak hidup. Tumben nih. Coba saya cari remote yang lain dulu ya. Saya coba ambil remote TV, remote STB TV. Sekarang saya pencet beberapa tombol aja, kira-kira infrarednya bisa dilihat pakai kamera handphone ini apa enggak. Kemana nih kameranya? Tuh kan, hidup kan, teman-teman? Hidup kan? Kalian bisa coba ini di rumah tanpa menggunakan kamera untuk ngerekam supaya lebih jelas. Soalnya saya bisa ngelihat di sini agak nggak jelas kalau di kamera untuk ngerekam saya. Semoga aja kalian bisa ngelihat ya. Sekarang kita coba yang ini, tombol yang nyala. Kita pencet. Gak hidup loh, teman-teman. Aturan dia hidup. Ini kan infrared ini. Oh, yang hidup yang on off aja, teman-teman. Ini sekarang yang on, saya tekan dia hidup. Terus yang off, saya tekan juga dia hidup. Nah, aturan seperti itu hidupnya.
Sekarang saya on kan, kemudian saya tekan off timer, nggak hidup, dan tombol-tombol yang lain nggak hidup. Nah, udah ya, ketahuan penyakitnya di mana. Penyakitnya ada di tombol, teman-teman. Jadi tombolnya kita bakal coba lihat kondisinya seperti apa. Pertama kita lepas dulu baterainya. Tadi saya mau ngecek pakai avometer ya untuk ngecek tegangan baterainya, tapi karena dia hidup nggak usah dicek, tegangannya udah pasti ada. Untuk ngebuka remote seperti ini, ngebukanya pakai kuku teman-teman, atau pakai alat untuk ngebuka casing handphone. Kalau misalnya kuku kalian nggak kuat untuk ngebuka ini, kalian bisa gunakan alat pembuka casing handphone, dan kita bisa ambil dari beberapa sudut. Nanti kalau misalnya udah saya dapetin celahnya, saya bakal balik lagi ke kalian. Saya udah dapet celahnya, ternyata kuku saya nggak kuat juga teman-teman, jadi saya harus pakai obeng karena saya bukan teknisi handphone, jadi saya nggak punya alat-alatnya teman-teman. Jadi harus kayak gini bukanya, pakai obeng. Tapi harus hati-hati ya, kalau nggak hati-hati bisa hancur nih. Lakukan kayak gini terus sampai dia bener-bener longgar. Lakukan kayak gitu terus sampai bisa terbuka seperti ini ya. Dan sekarang udah bisa dibuka. Sekarang kita bisa ngelihat di sini apa yang bikin aneh. Ternyata kayak ada bekas-bekas basah gitu. Basah-basah ini biasanya terjadi karena baterai. Karena baterai yang udah agak bocor. Itulah penyebabnya teman-teman. Atau pernah salah taruh gitu terus kena air. Nah, bisa jadi itu penyebab yang lain. Sekarang kita patut mencurigai tombol-tombol yang rusak. Kalau soket baterai kayaknya sih nggak rusak, karena arus listrik tadi kita lihat sendiri memang bisa masuk, displaynya pun bisa hidup, infrarednya bisa hidup, tapi cuma tombol-tombol yang lain aja yang nggak mau hidup, atau beberapa tombol aja yang mau hidup. Aduh, jatuh. Jadi ada 4 buah skrup di sini. Skrupnya kita bongkar. Kita taruh dulu di tempat yang aman. Kalau bisa jangan sampai hilang. Ada 4 buah ya. Kita tarik. Kita lihat. Tuh kondisinya seperti ini, kotor dia. Terus ada yang rusak di bagian sini nih, ada flek. Ini nih yang bikin rusak. Jadi kita harus bersihin nih pakai thinner atau pakai cairan pembersih. Saya mau coba pakai cairan pembersih atau pakai thinner. Yang penting lembab-lembab yang ada di tombol. Ini tombolnya lembab. Ini kita bersihin. Terus kalau kita mau ngebersihin bagian sini, bagian PCB-nya ya, yang hitam-hitamnya ini jangan sampai dihilangin, karena hitam-hitamnya ini penting. Kalau dibersihin, dikerok, malah nggak bisa nanti remote-nya. Jadi kita cukup bersihin aja teman-teman, pakai cairan pembersih nih, kayak pakai cairan pembersih, lebih aman dia. Terus LCD-nya jangan disiram juga, jangan disemprot ya, karena bisa rusak nanti LCD-nya. Pertama saya mau pakai cairan pembersih dulu untuk ngebersihin PCB-nya, dan layarnya tuh harus saya tutup seperti ini supaya nggak kena semprotan dari cairan pembersih teman-teman. Tutup serapat mungkin supaya nggak kena semprotan liar yang membabi buta. Istilah apa itu? Cairan pembersih kita semprot dulu. Oke. Kenapa pakai cairan pembersih? Karena ini memang spesial digunakan untuk barang elektronik. Karena kalau pakai thinner, saya agak khawatir dia bakal ngerusak beberapa bagian di
di remote ini teman-teman. Jadi kita ambil sikat gigi, setelah itu terus kita bersihin seperti ini. Jangan pakai logam ya ngebersihinnya, nanti hancur. Pakai sikat gigi. Sikat giginya nggak usah mahal-mahal. Sikat gigi yang udah gak kepake aja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Lumayan. Lakukan seperti ini terus sampai kira-kira PCB-nya bersih dari kotoran-kotoran ya. Kalau bisa lapisan hitamnya jangan sampai hilang. Ini gimana nih? Ini kan lapisan hitam, tapi nggak mau dia harus terkelupas gitu. Nggak apa-apa, karena nggak bisa dibetulin juga teman-teman. Ini kan kayak udah gelembung gitu ya, karena kena cairan tadi. Biasanya yang masuk ke dalam remote-remote seperti ini tuh air minum, kedua iler, ketiga air kencing. Kok bisa masuk? Bisa. Kadang-kadang kan dimainin sama bayi, habis diemut-emut terus dikencingin, kayak gitu ceritanya. Terus kita elap. Sampai kira-kira bersih. Terus kalau udah selesai, saya mau jemur dulu sebentar. Nggak usah dijemur deng, karena ini kalau dijemur LCD-nya nanti bakal rusak. Bersihkan aja sampai maksimal. Terus kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang waktunya ngebersihin keypadnya. Keypad KEYPAD. Keypadnya nih bentuknya kayak gini teman-teman, dan kotor. Jadi saya ngebersihinnya pakai tisu aja deh, karena kayak cairan yang masuk ke dalam ini, kalau saya bersihin pakai tisu udah bersih gitu cairannya. Jadi nggak perlu saya semprot lagi pakai cairan pembersih. Tapi di sini kotor gitu. Ini kita bawa keluar ruangan dulu, kita bersihin, kita sikat. Ini bolot, ini daki nih, jijai. Saya bersihin dulu ya. Setelah itu saya bakal balik lagi ke kalian. Ini juga kotor nih tuh. Ini ya teman-teman, hasil dari ngebersihin PCB remote pakai cairan pembersih tadi. Terus keypadnya udah saya bersihin juga. Kayak gini hasilnya. Tuh udah lumayan lah. Bolot-bolotnya alias dakinya udah pada hilang. Terus di displaynya kita bersihin supaya sidik jari kita nggak ada tertinggal di sini. Kita hilangkan jejak, kayak film-film aja ya nggak. Terus keypadnya tinggal kita pasang, atau mesinnya kita pasang di keypadnya seperti ini teman-teman. Kita tinggal cari posisi yang pas untuk nempatin beberapa buah apa namanya, kita cari tempat, maksudnya kita pasin. Ini ganjel nih. Oh, ini masangnya bagian bawah dulu seperti ini. Nah, terus pas deh dia. Tinggal kita pasang skrupnya sebelum kita pasang baterai. Kalau misalnya kita punya power supply ada lebih bagus. Jadi kalau benerin remote itu kalau punya power supply, kita nggak harus pasang casingnya kalau misalnya mau ngetes ya. Karena kalau nggak pakai power supply, kita mau ngetes mesinnya itu kita harus pasang casing, karena baterainya nggak bisa dipasang kalau casing belakangnya nggak dipasang teman-teman. Sekarang setelah selesai, meskipun belum saya rapetin ya, baterainya udah bisa dipasang. Sekarang saya mau tes
hasilnya gimana kira-kira. Wow, temperaturnya udah bisa di set sekarang. Terus tombol fan-nya bisa nggak nih dipencet? Yang jelas tombol setnya udah bisa. Terus turbo, auto clean, mode. Wow, mode-nya udah bisa. Oh, ini ya, saya tekan di fan-nya. Ini untuk kencengin. Oh tuh, ini fan-nya ya. Ini paling tinggi. Sekarang saya pencet lagi, minimal, kurangi, gedein. Oh, udah bisa teman-teman. Mode-nya saya rubah ke heat untuk manasin ruangan ya. Ini untuk mendinginkan ruangan. Kita turunkan jadi berapa derajat Fahrenheit kayak gitu, terserah kita. Terus ada quiet, tombol quietnya juga berfungsi normal. Terus apalagi good sleep, oke. Good sleepnya normal, good sleep normal. Sekarang balikinnya gimana nih? Cancel. Oh, tombol cancelnya bisa juga teman-teman. Kalau misalnya agak ribet, kita matikan aja lagi, kita hidupkan. Nah, seperti itu. Terus ini tombol apa nih? Nggak ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya nggak apa-apa deh kalau gitu, nggak penting berarti. Off timer, oke. Timer down, oke. Terus on timer, oke. Time up, oke. Setnya, oke. Timer off, timer up, set, cancel. Mana nih? Tuh, normal semua teman-teman. Matikan, tinggal dirapetin aja casingnya. Hati-hati kalau ngerapetin, infrarednya harus terpasang di tempatnya ya, jangan sampai kita paksa kita tekan nanti hancur. Ini dia hasilnya teman-teman. Sekarang tinggal saya pasang baterainya, terus saya tutup casingnya karena saya yakin udah sembuh 100% dan bisa dikasih tahu ke yang punya. Saya hidupkan. Oke. Meskipun nggak ada suara buzzer ya, suara buzzernya kan ada di AC-nya. Tombolnya semuanya hidup teman-teman. Beberapa tombol bakal kelihatan di layar kalau misalnya kombinasinya bener ya, kayak gini tuh. Tombol fan ini pun kalau misalnya mode-nya kita rubah ke fan baru aktif, nah kayak gitu dan seterusnya. Coba kita lihat di sini di kamera ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa di kamera. Tuh kan, hidup. Oke. Kayaknya masih ada beberapa tombol deh yang nggak mau, tapi nggak apa-apa. Oh, bukan tombol yang nggak mau, karena kombinasinya nggak pas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau nyalain turbo misalnya, apa dulu yang harus kita tekankan gitu ya. Dan kalau misalnya kombinasinya nggak pas, bisa jadi di infrarednya kalau kita lihat dia nggak bersinar juga waktu kita pencet tombolnya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi udah selesai kali ini. Ini settingnya ke gede banget ya, 70. Coba saya nggak tahu konversi antara Fahrenheit dan Celsius ini, tapi yang jelas remote ini udah sembuh total. Terima kasih teman-teman udah menonton, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.